السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui ayat tersebut ada dua perintah. Yang pertama, agar kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar kita bertakwa semaksimal takwa dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, dengan ikhtiar takwa, insya Allah kita menghadap Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, tepat ikhtiar takwa, yakni husnul khatimah. Selaras pesan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat Imam Ahmad, man 'asha 'ala syai'in mata alaihi. Siapapun yang menjalani hidup di dunia dengan kebiasaan tertentu, hanya Allah dan masing-masing dari kita lah yang mengetahuinya, maka kemungkinan besar orang tersebut mati nutup mata tepat dalam keadaan melakukan kebiasaannya. Cara hidup kita bagaimana, itulah faktor yang paling amat dominan menentukan bagaimana keadaan kita mati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullahu ajma'in. Bulan Ramadan memang bulan yang paling emas, bulan andalan bagi siapapun yang merindukan tiket surga, selamat dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bukan berarti waktu-waktu selain Ramadan kurang berarti, karena sisa waktu kita di dunia adalah modal paling utama untuk tetap ikhtiar misi ibadah, misi takwa, agar kita bareng-bareng masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta atana al-yaqin. Ma'asyiral muslimin, as'adakumullah, ada beberapa keadaan atau waktu dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih, di mana keadaan tersebutlah kita, orang muslim, apalagi orang yang non-muslim, apalagi orang yang banyak kezalimannya, akan menangis, bahkan menjerit kepada Allah, minta usia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapankah waktu di mana manusia menghargai sisa umur di dunia? Pertama, saat kita kedatangan kematian. Ayat 99 dan ayat 100 surah Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Setiap dari mereka ketika kedatangan kematian, dalam kitab-kitab tafsir sekurang-kurangnya ada 3 makna kedatangan kematian. Yang pertama, mu'ayanah, saling pandang memandang, yakin itu adalah malaikat maut, malaikat Israel. Yang kedua, tengah proses sakaratul maut.
Yang ketiga, persis selesai nazah, persis pencabutan roh dari jasad kita. Maka orang tersebut mengemis kepada Allah, Rabbirji'un ya Rabb, irji'un, tolong kembalikan, rujukkan umurku, tunda kematianku. Lalu minta apa lagi yang kedua? La'alli a'malu salihan fima tarakt, aku janji beramal saleh untuk mengisi yang tertinggal-tinggal ya Allah. Apa jawaban Allah? Kalla, sekali-kali tidak mungkin diundur waktunya. Innaha kalimatun huwa qailuha, itulah macam kalimat yang setiap dari mereka ketika kedatangan kematian pasti menjerit, minta wasiat dan minta kesempatan amal saleh. Apakah hanya saat itu saja manusia menghargai seharga mahal itu sisa urip dunia? Tidak. Yang kedua, saat ketika kita baru berada di alam kubur. Rasul sallallahu alaihi wasallam, cerita dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pernah berjalan pagi bersama para sahabat, nemu sebuah kuburan dan beliau bertanya, "Man sahibul qabri wa Abu Hurairah?" Ini penghuni kubur siapa namanya? Para sahabat menjawab, "Fulan bin Fulan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasul pun bertanya, "Atadruna ma sahab?" Kalian tahu orang yang di alam kubur yang masih basah ini jerit bagaimana, mengemis bagaimana? Allah dan Rasulnya yang paling tahu ya Rasulullah, jawaban para sahabat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sungguh ia menjerit sahabakiyan ila Allah, nangis kepada Allah, ya Rabb irji'ni, kembalikan aku ya Rabb, kembalikan aku ke dunia lagi. Lagi-lagi minta umur lagi. Apalagi permintaannya? Rasul melanjutkan informasi dan bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah jiwa Muhammad ada pada kekuasaan genggamannya. Raka'atani, kata Rasul dalam sumpahnya, 2 rakaat khafifatani yang ringan, tahqirunaha yang kalian anggap sepele, tanfilunaha yang kalian anggap salat sunnah, ahabbu ilaihi, lebih dicintai oleh dia yang di alam kubur, lebih diidam-idamkan mereka yang di alam kubur, min dunyakum hadhi kullih, daripada memiliki dunia seisinya. Allahu Akbar. Kita ini kadang-kadang rajin, kadang-kadang bermalas-malasan ibadah sholat walaupun itu sunnah, lantaran mata batin kita belum melihat bagaimana pahala sholat walaupun 2 rakaat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kapan kita menghargai semahal-mahalnya sisa umur di dunia? Yang ketiga adalah manakala kita bangkit dari kubur, mulai beranjak pada mahsyar. Ayat 44 surah Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa adzin nas yawma yatihimul 'adzab. Wahai Nabi Muhammad, peringatkan kepada manusia seluruhnya ketika mereka mulai menemukan tanda-tanda siksa Allah, Jahannam, dari suaranya zafir wa syahiq. Apa kata orang-orang zalim? Fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib. Mereka yang pendosa, zalim, ngemis, jerit kepada Allah di padang mahsyar, ya Rabb, tolong kembalikan, tolong akhirkan kembali ke dunia walaupun hanya sebentar. Allahu Akbar. Senada dengan ayat ini ada di surah Asy-Syura ayat 44. Wa taral zalimina lamma ra'awul 'adzab yaquluna hal ila maraddin min sabil. Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata, hal ila maraddin min sabil, hal nurad ya Rabb, apakah mungkin kami dikembalikan ila dunia, menuju dunia? Lanjut yang keempat, manakala seseorang proses penerimaan suhuf, catatan amal atau saat mizan. Ayat ke-12 surah As-Sajdah halaman kedua sebelah kiri paling atas. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, ternyata mereka berkata lagi, Rabbana, ya Rabb kami, Rabbana absarna wa sami'na, Rabbana absarna wa sami'na, farji
telah sadar, melihat dan mendengar semuanya nyata ya Allah, tolong farji'na, rujukkanlah kami. Para alim ulama tafsir berkata, kembalikan kami punya usia seperti dunia dulu. Lalu kapan lagi waktu di mana manusia menjerit minta usia dan amal soleh kepada Allah? Manakala berada di atas neraka, menjembatani siratal mustaqim. Ayat ke-27 surah Al-An'am. Walau tara idh wuqifu 'alan nar. Seandainya engkau Nabi Muhammad pada saatnya melihat mereka dihentikan, tidak mungkin bisa meneruskan perjalanan ke surga, yang ada kesempatannya satu, jatuh ke neraka jahanam. Faqalu, mereka berkata, berteriak, menjerit kepada Allah. Faqalu ya laitana nurad, ya laitana nurad. Bergelantungan di atas siratal mustaqim, sembari berteriak-teriak, ya laitana nurad, seandainya kami dikembalikan saja. Yakni para mufassirin berkata menuju dunia lagi. Yang terakhir adalah ayat 37 surah Fatir. Saat sudah berada di neraka pun menjerit ngemis kepada Allah, minta usia seperti di dunia. Wa hum yastarikhuna fiha, dan mereka berteriak-teriak di dalam neraka. Rabbana, ya Rabb kami, akhrijna, keluarkanlah kami. Para mufassirun lagi-lagi berkata, maksudnya adalah pengen hidup di dunia lagi. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami berjanji beramal saleh tidak seperti dulu-dulu. Apa bantahan Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah sudah saya kasih umur? Yakni para mufassirun, para ahli hadis mengatakan 60 tahun. Imam Malik berkata 40 tahun. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akum nadhir. Begitu pula uban demi uban, itu tanda harusnya segera sadar. Habiskan sisa waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lana wa lakum fil kitabil karim. Nafa'ana bihi wa iyyakum min al-ayat wa dhikril hakim. Istaghfiru rabbakum. Aqulu qawli hadha istaghfiruhu innahu kana ghaffara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ittaqullaha mastata'tum wa 'alamu anna Allah amara bi amrin بدأ به بنفسه وثنى الملائكة المسبحة بقدسه ولم يزل الله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا واغفر لوالدينا ولوالدي والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لأهلنا ولأولادنا ولأقاربنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجماعتنا ولطلابنا وطالباتنا ولكل من أحسنوا إلينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين
المجاهدين، اللهم أنجِ المظلومين والمستضعفين والمجاهدين من إخواننا المسلمين في غزة، من إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.